yang akan membagikan kepada kalian semua ilmu dan pengetahuan tentang filsafat. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa di dalam masa pandemi ini kita harus senantiasa menggunakan masker dan juga memakai hand sanitizer. Nah, sip. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kalian semua ilmu dan pengetahuan tentang filsafat pendidikan, khususnya dalam hal behaviorisme. Sebelum saya memulai, saya akan memberitahukan terlebih dahulu tentang dua bagian utama di dalam presentasi pada kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang behaviorisme dan juga tujuannya di dalam sistem pendidikan. Lalu yang kedua, saya akan memperkenalkan tiga tokoh. Yang pertama ada Ivan Pavlov, yang kedua ada John B. Watson, dan yang ketiga ada B.F. Skinner. Langsung saja kita menuju bagian yang pertama. Bagian yang pertama, pengertian behaviorisme. Behaviorisme diambil dari kata bahasa Inggris yang berarti behavior, yaitu tingkah laku atau sikap. Maka dari itu, behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur dan dapat diamati oleh respon terhadap rangsangan. Jadi, behaviorisme ini lebih menekankan perubahan sikap dan juga tingkah laku yang dipengaruhi oleh respon terhadap stimulus atau juga rangsangan. Dalam hubungannya dengan pendidikan, behaviorisme berkaitan erat dengan respon yang dihasilkan oleh seorang siswa terhadap rangsangan yang diberikan oleh pendidik. Jadi, dalam kaitannya dengan ilmu pendidikan, behaviorisme ini mengamati bagaimana perilaku siswa yang dipengaruhi oleh rangsangan pendidiknya atau rangsangan dari sendiri. Tanggapan terhadap rangsangan ini kemudian dapat diperkuat dengan umpan balik yang bisa berupa positif atau berupa negatif terhadap perilaku atau kondisi yang diinginkan. Jadi di dalam behaviorisme ini juga sangat memungkinkan bahwa perilaku siswa ini dapat diarahkan, entah itu dengan pendekatan yang positif atau pendekatan yang negatif. Tetapi tujuannya sama, yaitu perilaku yang diinginkan oleh pendidik. Dalam teori ini, para kaum behavioristik atau para penganut behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia harus dipelajari secara ilmiah. Dalam penerapannya, teori ini akan banyak digunakan untuk menekankan pada proses belajar. Jadi jelas ya bahwa behaviorisme ini mengamati yang pertama perubahan sifat dan tingkah laku. Dalam ilmu pendidikan, kaitannya adalah perubahan sifat dan tingkah laku dari siswa sendiri terhadap rangsangan yang diberikan oleh pendidik, di mana pendidik ini mempunyai target bahwa siswa harus seperti ini, maka diberikan rangsangan-rangsangan baik itu rangsangan positif atau negatif. Nah, berikut adalah para tokoh pencetus ilmu behaviorisme. Yang pertama adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang warga berkebangsaan Rusia, di mana ia lahir pada tanggal 14 September 1849 di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Pada masa kecilnya, Ivan Pavlov ini sangat menjadi harapan bagi keluarganya, di mana keluarganya berharap ia menjadi seorang imam atau seorang pendeta. Maka dari itu, Ivan Pavlov dulu pada masa kecilnya masuk ke dalam seminari yang mempelajari tentang teologi. Ivan Pavlov ini juga merupakan seorang psikolog, fisiolog, dan juga dokter di Rusia. Karyanya yang terkenal adalah bagaimana ia meneliti sistem pencernaan pada hewan. Bagaimana dia waktu itu meneliti hubungan timbal balik antara kinerja perut dan juga air ludah. Dalam penelitiannya ini, Ivan Pavlov sadar bahwa air ludah dan kerja perut pada anjing
memiliki kaitan yang erat dengan refleks dalam sistem saraf otonom. Pavlov ingin melihat bahwa rangsangan luar dapat mempengaruhi proses pencernaan ini. Maka ia membunyikan metronom dan di saat yang sama ia mengadakan percobaan dengan memberikan makanan yang disukai oleh anjing. Percobaan inilah yang kemudian menghasilkan suatu teori yang sangat terkenal, di mana teori ini disebut teori refleks terkondisi atau teori classical conditioning pada tahun 1903. Dalam teori ini, Ivan Pavlov mengemukakan sebuah teori yang mengatakan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respons dengan mengombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa Pavlov melakukan eksperimennya kepada anjing. Anjing menurutnya ya, anjing itu mengeluarkan air liur apabila ia diperlihatkan makanan. Jadi teman-teman lihat saja, kalau teman-teman memberi makan kepada anjing, maka anjing itu akan mengeluarkan air liur. Nah, air liur inilah yang kemudian dikatakan oleh Ivan Pavlov atau digagas oleh Ivan Pavlov sebagai suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Jadi air liur ini keluar ketika ada makanan. Jadi kedua hal ini merupakan hal yang saling berkaitan, di mana makanan sebagai stimulus, lalu air liur ini sebagai respon dari si anjing ini. Pavlov akhirnya menggunakan percobaan dengan menggunakan lonceng. Tetapi ternyata anjing itu tidak menghasilkan air liur. Karena mungkin berbeda ya, karena ketika anjing kan mengeluarkan liur ketika dia melihat makanan, tapi ketika dia mendengar suara lonceng, anjing ini belum mengeluarkan air liur atau tidak mengeluarkan air liur. Nah, akhirnya dia melakukan percobaan ketiga, di mana si Ivan Pavlov ini membunyikan lonceng dan juga menyajikan makanan. Nah, ketika dibunyikan lonceng dan disajikan makanan, otomatis air liur itu akan keluar karena ada stimulus yang membuat dia menghasilkan respon, yaitu dengan menghadirkan makanan di situ sembari dia menyembunyikan lonceng. Nah, akhirnya ketika hanya lonceng saja yang dibunyikan, dengan sendirinya air liur pun akan keluar pula, karena pada percobaan sebelumnya si Ivan Pavlov membunyikan lonceng sambil menyajikan makanan. Maka dari itu ada dua stimulus yang menghasilkan respon yang sama. Nah, ketika hanya dibunyikan lonceng saja, pada akhirnya si anjing ini juga akan mengeluarkan air liur. Karena apa? Karena pada dasarnya ia sudah menghasilkan respon ketika lonceng ini dibunyikan bersamaan dengan makanan yang diberikan. Seperti itu. Si Pavlov ini kemudian menyampaikan bahwa makanan ini merupakan rangsangan yang alami atau rangsangan yang wajar. Sedangkan lonceng ini sendiri adalah rangsangan buatan. Nah, ternyata kalau perbuatannya demikian dilakukan berulang-ulang, rangsangan buatan ini akan menimbulkan syarat atau kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Peristiwa inilah yang kemudian disebut refleks bersyarat atau conditional response. Si lonceng ini sebenarnya adalah buatan bukan yang alami ya. Alami ini makanan, yang buatannya lonceng. Dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Jadi seorang individu, si Pavlov akhirnya membuat sebuah gagasan bahwa seorang individu ini dapat menghasilkan suatu respons dengan stimulus yang dibuat. Nah, seperti anjing tadi, sebenarnya dia tidak mengeluarkan air liur ketika si lonceng ini dibunyikan, tetapi kenapa akhirnya dia mengeluarkan air liur juga ketika lonceng dibunyikan? Nah, ini si Pavlov membuat stimulus buatan, di mana si individu ini sendiri juga tidak menyadari bahwasanya dia telah dirangsang oleh stimulus buatan atau bukan stimulus yang alami. Berdasarkan eksperimen
eksperimen yang dilakukan Pavlov diperoleh kesimpulan berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov ini, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa perubahan tingkah laku ini dapat dikendalikan dengan beberapa stimulus atau rangsangan-rangsangan yang ada. Nah, kelebihannya adalah teori Ivan Pavlov ini bisa mengendalikan perilaku anak yang masih membutuhkan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa daripadanya. Contoh, ketika ada seorang anak TK yang malas belajar, maka dari itu ia membutuhkan bimbingan atau teguran dari orang tuanya supaya ia menjadi anak yang rajin belajar. Tapi teori ini juga sebenarnya tidak baik karena hanya menekankan pada stimulus dan respons yang membuat si anak tidak mampu belajar secara lebih aktif, di mana si individu ini hanya mampu untuk menerima stimulus dan menghasilkan respon. Maka dari itu si individu ini dalam belajar akhirnya menjadi individu yang pasif. Yang kedua adalah John B. Watson. John B. Watson atau John Brodus Watson merupakan seorang guru besar dan juga direktur laboratorium Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908 sampai 1920. John Watson lahir di South Carolina, Amerika Serikat pada tanggal 9 Januari 1878 dan meninggal 25 September 1958 di New York. Dalam pandangannya, si Watson ini percaya bahwa belajar merupakan suatu proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus dan respon ini harus berbentuk sesuatu yang bisa diukur atau diamati. Nah, dalam melakukan penelitiannya, ia melandaskan teorinya pada teorinya si Ivan Pavlov ini sendiri, dan juga teori term decay yang berupa penguatan-penguatan. Nah, berbeda dengan Pavlov, ketika si Pavlov menggunakan penelitiannya dengan anjing, si Watson ini menggunakan penelitiannya pada seorang bayi yang berumur 11 bulan bernama Albert, di mana si Albert ini pada awalnya tidak takut dengan tikus dan juga kelinci. Tapi si Watson ini memberikan suatu rangsangan lain, di mana ketika si Albert sedang memainkan tikus dan memainkan kelinci ini, si Watson memukul sebongkah besi menggunakan sebuah palu. Teng 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 yang akhirnya menimbulkan suara yang membuat si bayi Albert ini ketakutan. Nah, karena diulang-ulang terus, akhirnya si Albert menjadi takut dengan tikus dan juga kelinci, karena ketika dia sedang memainkan itu, dia sudah dibiasakan bahwa akan ada suara besi yang sangat keras. Nah, inilah yang akhirnya menghasilkan teori si Watson ini, yaitu teori Sarbon, di mana dalam teori ini si Watson menekankan bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon-respon bersyarat melalui stimulus. Nah, menurut Watson, manusia merupakan individu yang lahir dengan berbagai ekspresi seperti takut, marah, kaget, cinta, kesal, jengkel, bahagia, dan lain sebagainya. Namun semua reaksi ini menurutnya terbentuk dengan oleh adanya hubungan antara stimulus dan respons yang baru melalui conditioning. Nah, teori ini sebenarnya teori yang dapat diterapkan oleh seorang guru yang menginginkan muridnya berperilaku baik, lalu pintar, terampil, aktif, dan lain sebagainya. Tetapi si guru ini juga harus memberikan respon yang baik, seperti menyediakan sarana prasarana yang baik, menyiapkan materi pengajaran dengan baik, sehingga respon yang dihasilkan murid ini juga akan tumbuh menjadi siswa yang baik, terampil, aktif, pintar, cerdas, dan lain sebagainya.
adalah B.F. Skinner. B.F. Skinner ini memberikan suatu teori yang istilahnya lebih maju dibandingkan dua pendahulunya, di mana meskipun sama-sama menekankan stimulus dan respon, menurutnya si Skinner ini menekankan adanya penguatan, entah itu penguatan positif maupun penguatan yang negatif. Penguatan yang positif maksudnya adalah penguatan yang berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah hadiah, lalu juga perilaku, misalnya senyum, menganggukkan kepala, bertepuk tangan, mengacungkan jempol, atau penghargaan. Nah, penguatan positif ini ditujukan untuk menambahkan atau menguatkan sesuatu yang sudah dilakukan oleh siswa. Misalnya, ketika siswa itu berhasil menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, ketika kita bertepuk tangan atau mengacungkan jempol, berarti si siswa ini akan merasa dirinya dihargai dan akhirnya dia akan terus semangat untuk rajin belajar atau rajin untuk menjawab dengan benar. Sedangkan penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan. Bentuk-bentuknya adalah menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Nah, di dalam penguatan negatif ini ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Jadi ketika si siswa ini tidak rajin belajar dan akhirnya nggak naik kelas misalnya, nah maka stimulus yang diberikan adalah reaksi-reaksi berupa misalnya memarahi atau wajah yang cemberut, kening yang kerut misalnya. Akhirnya si siswa ini akan menjadi rajin belajar meskipun ada sesuatu yang harus dihilang. Harus diingat bahwa penguatan negatif itu meningkatkan probabilitas terjadinya suatu perilaku, sedangkan hukuman menurunkan probabilitas terjadinya perilaku. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Kita bisa tanya jawab tentang menurut saya topik yang sangat menarik ini, topik tentang behaviors.